Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Anida Eka Utami. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang soft skills. Apa sih soft skill itu? Menurut Elvindri, soft skill merupakan keterampilan dan kecakapan hidup, baik untuk sendiri, berkelompok, atau bermasyarakat, serta dengan Sang Pencipta. Ari Wibowo membagi soft skill menjadi dua bagian, yaitu intrapersonal skill dan interpersonal skill. Intrapersonal skill adalah keterampilan seseorang dalam mengatur dirinya sendiri. Sedangkan interpersonal skill adalah keterampilan seseorang yang diperlukan dalam berhubungan dengan orang lain. Intrapersonal skill terdiri dari transforming character, transforming belief, change management, stress management, time management, creative thinking processes, goal setting and life purpose, accelerated learning technique. Sedangkan interpersonal skill terdiri dari communication skills, public speaking skills, presentation skills, leadership skills, self-marketing skills, negotiation skills, relationship building, and motivation skills. Transforming character and transforming beliefs. Transforming character. Transforming character merupakan perubahan sikap seseorang dalam kehidupan nyata sehari-hari yang berproses secara berangsur-angsur. Menurut M.C. Grau, strategi dalam konversi karakter itu ada 10. Yang pertama, jadilah diri sendiri yang unik. Kedua, berkembang terus-menerus. Ketiga, menarik jika Anda ingin menarik orang lain. Keempat, bertanya pada diri sendiri. Kelima, bersahabat. Keenam, mendukung orang lain. Ketujuh, mengembangkan talenta. Kedelapan, menjaga kondisi fisik. Kesembilan, berbagi dengan orang lain. Kesepuluh, cobalah untuk tidak tenggelam. Transforming belief. Transforming beliefs adalah keyakinan kita pada kemampuan kita sendiri yang sangat mempengaruhi aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan adalah kekuatan pendorong dari tindakan kita, dan itu akan menentukan kemampuan kita untuk memobilisasi potensi kita sendiri. Keyakinan tersebut didasarkan pada 4 hal, yaitu pertama, pengalaman akan kesuksesan. Kedua, pengalaman individu lain atau orang lain ya. Yang ketiga, persuasi verbal. Dan yang terakhir, keadaan fisiologis. Change management and stress management. Change management atau manajemen perubahan. Menurut Winardi, manajemen perubahan adalah upaya manajer untuk mengelola perubahan secara efektif yang membutuhkan pemahaman tentang motivasi, kepemimpinan, tim, konflik, dan komunikasi. Tahapan change management. Tahapan ini ada 4. Yang pertama, tahap identifikasi perubahan. Kedua, tahap perubahan rencana. Ketiga, ubah tahapan implementasi. Dan yang terakhir, tahap evaluasi dan umpan balik. Manajemen stres. Menurut Munandar, manajemen stres itu sebagai upaya untuk mencegah stres, meningkatkan ambang batas stres individu, dan beradaptasi dengan konsekuensi fisiologis stres. Dalam memanajemen stres secara efektif itu ada 3 tahapan. Yang pertama, stress prevention atau pencegahan stres. Kedua, stress coping atau strategi resolusi stres. Dan yang terakhir, kesehatan pribadi. Harus fokus pada kesehatan pribadi. Time management. Time management. Menurut Adams, time management itu sebagai suatu perilaku yang memiliki tujuan untuk mencapai penggunaan waktu yang efektif dengan diarahkan pada suatu tujuan tertentu.
Manfaat time management. Time management menghadirkan skills, tools, dan kemampuan melakukan hal yang benar pada waktu yang benar, dengan usaha minimal dan sumber daya minimal, efektif dan efisien, yang melaluinya seseorang bisa mencapai tujuan dan nilai-nilai personal yang diprioritaskan. Strategi manajemen waktu. Strategi ini ada 3. Yang pertama, penetapan tujuan dan prioritas. Kedua, teknik manajemen waktu. Dan yang ketiga, prevensi terhadap pengorganisasian. Creative thinking, critical thinking, analytic thinking. Creative thinking. Menurut Coleman dan Hammond, berpikir kreatif adalah suatu kegiatan mental untuk meningkatkan kemurnian atau originality dan ketajaman pemahaman atau insight dalam mengembangkan sesuatu atau generating. Ada 5 jenis kreativitas dalam creative thinking. Yang pertama, ekspresif, yaitu kreativitas yang muncul secara spontan, sering kita lihat pada anak-anak saat menggambar atau bermain. Yang kedua, produktif, yaitu berupa kebutuhan untuk menciptakan sesuatu, namun ada batasannya. Yang ketiga, berdaya cipta, artinya dapat digambarkan sebagai pemecahan masalah untuk meningkatkan teknologi yang sudah ada. Yang keempat, inovatif, yaitu berkaitan dengan kapasitas untuk meningkatkan pemanfaatan sesuai konsep. Dan yang kelima, emergenatif, maksudnya yaitu menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Critical thinking atau berpikir kritis. Berpikir kritis yaitu reflektif pengambilan keputusan kebijaksanaan dalam pemecahan masalah tentang apa yang harus dipercaya dan melakukan proses intelektual. Kreatif dan critical thinking memiliki 6 aspek. Yang pertama, problem sensitivity. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, inference. Yang keempat, make elaboration. Yang kelima, evaluation. Dan yang terakhir, keenam, novelty. Analysis thinking atau berpikir analisis. Berpikir analisis ini adalah kemampuan keterampilan dalam pemikiran logis untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi, merancang, menguji, merumuskan rencana, serta menguji solusi untuk masalah. Goal setting and life purpose. Goal setting atau penetapan tujuan merupakan manajemen penetapan sasaran atau tujuan untuk keberhasilan mencapai kinerja atau performance. Salah satu kunci sukses yaitu adanya penetapan tujuan yang efektif. Nah, di sini ada 10 penetapan tujuan yang efektif. Yang pertama, tertulis. Jadi tujuan itu harus tertulis. Kedua, ditulis dalam istilah yang spesifik dan terukur. Yang ketiga, dapat divisualkan. Divisualkan ini dapat dibayangkan oleh kita bahwa kita bisa mencapai tujuan itu. Yang keempat, dapat dicapai. Pasti harus meyakinkan diri bahwa tujuan bisa kita capai. Yang kelima, memiliki tenggat waktu yang realistis. Jadi tujuan kita itu harus memiliki tenggat waktunya ya, yang realistis. Yang keenam, dapat dikelola. Tujuan kita itu harus bisa dikelola. Yang ketujuh, dianalisis untuk kemungkinan masalah potensialnya. Jadi tujuan kita itu harus dianalisis apakah ada masalah atau tidak ada. Yang kedelapan, tindakan untuk menghilangkan atau meminimalkan konsekuensi dari masalah potensial. Jadi setelah dianalisis apakah ada masalah atau tidak, maka pada tahap ini melakukan tindakan jika ada masalah, yaitu bisa menghilangkannya atau meminimalkannya. Yang kesembilan yaitu tinjau kemajuan secara teratur. Jadi tujuan itu harus selalu ditinjau kemajuannya.
Yang ke-10, yang terakhir ini, menghasilkan imbalan yang berharga bagi Anda. Jadi akan ada feedback ke kitanya, seperti itu apa yang telah kita tujuankan akan dicapai, bisa seperti itu feedbacknya. Life purpose atau tujuan hidup. Tujuan hidup di sini yaitu menurut perspektif agama Islam. Tinjauan Al-Quran terhadap konsep tujuan hidup manusia bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu hubungan makhluk dengan Sang Pencipta serta hubungan makhluk dengan makhluk lainnya. Kedudukan manusia dalam Al-Quran yaitu sebagai abid atau hamba dan khalifah fi al-ard. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi posisi manusia di sini itu sebagai hamba Allah. Dan juga terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yang mana dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia itu sebagai khalifah di muka bumi atau pemimpin di muka bumi. Accelerated learning techniques. Menurut Colin Ross, accelerated learning yaitu teknik belajar yang dialami sesuai dengan gaya belajar siswa, sehingga belajar akan terasa lebih mudah dan cepat. Strategi belajar cepat dalam accelerated learning. Yang pertama, motivating your mind, yaitu memotivasi pikiran. Yang kedua, acquiring the information, yaitu memperoleh informasi. Yang ketiga, searching out the meaning, yaitu menyelidiki makna. Yang keempat, triggering the memory, yaitu memicu memori. Yang kelima, exhibiting what you know, yaitu memamerkan apa yang Anda ketahui. Yang keenam, reflecting how you've learned it, yaitu merefleksikan bagaimana Anda belajar. Communication skill, public speaking and presentation skill. Communication skill. Nah, communication skill ini merupakan skill yang mencangkup beberapa elemen seperti lisan, mendengarkan, tertulis, visual, interdisipliner, dan antar budaya. Nah, di sini ada 5 communication skill yang berkembang. Yang pertama ada presentasi. Presentasi ini dapat dilakukan dengan belajar di kelas secara berkelompok atau bekerja dengan tim. Yang kedua ada peer review. Peer review ini yaitu ulasan yang diberikan terhadap sesuatu hal. Yang ketiga role play, yaitu berupa simulasi menjadi peran yang diinginkan. Yang keempat video, yaitu dapat meningkatkan presentasi dengan merekam materi yang dipresentasikan. Dan yang kelima, teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi secara baik dan bijak. Presentation skill, yaitu kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan audiens, menyampaikan pesan dengan jelas, melibatkan audiens dalam presentasi, dan memahami pola pikir audiens. Di sini ada 3 komponen dalam presentasi. Yang pertama, struktur. Struktur ini mulai dari perkenalan, isi materi atau konten, dan penutup atau kesimpulan. Yang kedua, gerak dan bahasa tubuh. Terdiri dari postur tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, tangan, serta gerak dengan audiens. Dan yang ketiga, verbal delivery. Maksudnya, yaitu penggunaan kalimat secara aktif ketika menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu public speaking. Public speaking ini yaitu salah satu communication skill yang paling penting dalam aktivitas sehari-hari ataupun di tempat kerja. Public speaking yaitu suatu perilaku dengan mengungkapkan ide atau pendapat, membujuk orang lain untuk berpikir dengan cara tertentu, dan memberikan informasi terkait aspek kehidupan sehari-hari. Dan manfaat public speaking yaitu dapat menginformasikan dan membujuk seseorang untuk percaya kepada kita.
serta dapat mengubah posisi untuk mencapai suatu tujuan. Leadership skill. Leadership skill. Menurut Mukhtar Effendi, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain agar orang lain itu dengan sukarela mau diajak untuk menjalankan kehendaknya atau gagasannya. Leadership skill ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi instruksi, yang kedua, fungsi delegasi, dan yang ketiga, fungsi pengendalian. Karakteristik leadership skill di sini ada 9. Yang pertama, keterampilan memecahkan masalah. Kedua, penetapan tujuan keterampilan. Ketiga, keterampilan membuat keputusan. Keempat, keterampilan kelompok, nilai-nilai kelompok, nilai-nilai individu. Kelima, komunikasi keterampilan motivasi, tanggung jawab sosial dan moral. Keenam, manajemen konflik, pengetahuan diri. Ketujuh, manajemen stres, kesadaran emosional, pengaturan diri, manajemen diri. 8. Manajemen keterampilan. Dan yang kesembilan, keterampilan berpikir kritis dalam mengambil resiko. Self-marketing skill. Self-marketing skill merupakan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain dan audiens yang lebih luas ketika melamar pekerjaan atau membuat nama diri semakin menjadi lebih bagus untuk karir ke depan. Strategi dalam self-marketing. Yang pertama, konteks strategi. Kedua, public relation strategi. Ketiga, sales promotion strategi. Keempat, advertising strategi. Kelima, personal selling strategi. Negotiation skill and relationship building. Negotiation. Negosiasi adalah aktivitas yang mempengaruhi orang lain atau proses untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Strategi negosiasi. Apa aja sih strategi negosiasi itu? Nah, di sini ada 7 strategi dalam bernegosiasi. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Yang kedua, gunakan pendekatan win-win. Yang ketiga, praktikan kompetensi komunikasi. Yang keempat, ajukan banyak pertanyaan. Dengarkan dengan mata dan telinga Anda. Yang kelima, pertahankan integritas pribadi dan bangun hubungan yang kokoh. Yang keenam, sabar. Dan yang ketujuh, melek budaya dan beradaptasi dengan strategi negosiasi lingkungan tuan rumah. Selanjutnya, relationship building. Relationship building atau membina hubungan adalah membangun atau membina hubungan secara akrab, timbal balik, dan hangat, atau jaringan kontak dengan orang lain yang akan berguna dalam bekerja di masa depan. Nah, di sini ada manfaat untuk relationship building, yaitu agar mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi yang jelas, dapat mendengarkan dengan baik, dan yang tidak kalah penting adalah ia dapat bekerja sama dengan baik. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.